Dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Angels we have heard on high, sweetly swinging o'er the plains and the mountains in replay, echoing their joyous strains. In excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Coba lo bayangin, misalnya lo bangun pagi-pagi, telepon nggak bisa nyala. Padahal udah di-charge, malaman kecolok, tapi begitu lo pagi, lo coba cek SMS, cek alarm, sebagainya, telepon mati. Mau diapain juga tetap nggak mau nyala. Akhirnya mesti diapain? Mesti di-service, ya kan? Kita bawa, tau lah mana ITC, WTC, ya, mana lah ya dibawa. Ternyata orangnya yang lihat, begitu kita jelasin, dia manggut-manggut. Oh begitu ya Pak, oke. Ya Pak, taruh aja di sini, nanti saya betulin. Kok pakai gergaji? Kira-kira you mau tinggalin di situ? Nggak mungkin kan? Pasti loh. Makasih ya Pak ya, terima kasih. Saya ke toko sebelah. Iya, masa betulin handphone keluarinnya beginian dulu? Nggak mungkin lah. Right? Sama juga. Kalau misalnya ban lagi pecah, ini ada Yos sama Gilang. Mereka waktu itu ada, waktu kita bannya pecah lagi di puncak. Bayangin aja kalau misalnya mekaniknya datang. Ya Pak, gimana Pak? Ya, nanti saya bantu. Bentar ya Pak, saya buka laptopnya dulu. Saya cek dulu mobilnya kenapa. Men, emang mobil gue Tesla.
Tesla juga kalau misalnya ban bocor orang nggak keluarin laptop. Sekali lagi, laptop itu is a good thing. Setuju? Laptop is good? Setuju. Gergaji is a good thing? Setuju. Tapi apakah mereka alat yang tepat? Karena apapun alatnya, kalau misalnya tidak cocok, tidak tepat, pasti pekerjaannya gagal. Nah guys, jadi begini. Secara manusia, kegagalan bangsa Israel, kenapa mereka masuk ke dalam pengasingan, kenapa Yerusalem itu hancur, kenapa mereka masuk penjajahan dan perbudakan. Kalau menurut mata manusia, itu karena tentara mereka kurang baik. Itu karena perekonomian mereka udah gak sehebat zamannya Daud dan zamannya Salomo. Tapi kalau kita perhatikan, menurut anak-anak Tuhan, menurut orang-orang yang mempelajari hidup, sejarah, dan juga teologi bangsa Israel ini, mereka tulis di kitab Raja-Raja, di kitab Hakim-Hakim, kesalahan dan juga kekalahan orang Israel adalah bahwa mereka mempunyai hati yang tidak mengasihi Tuhan. Sekali lagi, ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah militer, bukan masalah teknologi. Ini adalah masalah hati. Semuanya katakan masalah Hati. Masalah hati itu susah guys, ya. Dan kebanyakan orang pakai alat yang salah. Di zaman itu mereka percaya bahwa hukum Taurat bisa mengubah manusia. Ya kan? Tunggu dulu. Sebelum kita ngomong tentang hukum Taurat, kita mesti mengerti apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat adalah cara Tuhan untuk mengasihi orang-orang Israel. Waktu dia pakai Musa untuk membebaskan umat-umatnya dari Mesir sebelum masuk tanah perjanjian, Tuhan tahu bahwa mereka nggak kenal siapa itu Allah orang Israel. They did not know him. Jadi bagaimana caranya bisa menjelaskan siapa Tuhan, siapa dirinya untuk umat-umat yang baru ini? Dia memberikan mereka hukum Taurat. Dan juga bukan cuma teori gitu. Aku ini, aku Alfa Omega, aku yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku maha bisa, aku maha penyayang. Enggak. Tapi juga ini loh. This is how I want you to love me. Ini yang aku mau supaya kau menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanmu. Makanya dikasih hukum Taurat. Harus begini, harus begitu. Inilah kamu, inilah aku, inilah posisimu di dalam rencanaku untuk umat manusia dan alam semesta. Dan ini caranya aku sudah dan akan selalu mengasihimu. Dan inilah caramu untuk setia, untuk menyembah dan mengasihi aku dan cuma aku. That's the law of Moses. Itulah hukum Torah, hukum Taurat. So it's a beautiful thing. Tapi sekali lagi, tujuannya adalah untuk menunjukkan. Tujuannya adalah untuk mengajar. Jadi kebanyakan stopnya di mana? Stopnya di sini. Kenapa? Karena kita pakai ini untuk belajar. Ya. Tapi sekali lagi, yang penulis-penulis sejarah Israel tahu adalah bahwa masalahnya bukan masalah teologi, bukan masalah kepandaian, bukan masalah tahu atau tidak tahu, tapi masalah hati. Karena mereka tahu banyak yang mengerti, banyak yang hafal Taurat, banyak yang tahu Taurat. Tapi masalahnya apa? Hatinya tidak mau untuk taat dan mengikuti Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini kita mau belajar dari Ezekiel karena dia ceritanya sangat tragis. Dia adalah seorang imam yang mendapatkan visi daripada Tuhan, mendapatkan nubuatan daripada Tuhan, dan dia tulis kepada orang-orang Israel yang sudah masuk ke dalam pembuangan, yang sudah kotanya sudah dihancurkan, yang sudah di dalam perbudakan. Dan di Ezekiel 36 dia tunjukkan bahwa Tuhan masih mengasihi orang Israel walaupun mereka lagi didisiplinkan, walaupun mereka sudah diusir dari tanah perjanjian, walaupun mereka sedang diperbudak. Ini janji Tuhan. Ya. Ezekiel 36 ayat yang ke-24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu, ke tanah perjanjian.
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan, menguduskan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Semuanya katakan Amin. Jadi janjinya Tuhan lewat Nabi Yeremia, lewat Nabi Ezekiel, bahwa pengasingan, bahwa disiplin ini tidak untuk selama-lamanya. Karena walaupun Tuhan marah, Tuhan tetap sayang. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi dia juga mengerti bahwa untuk ada pemulihan harus ada takut akan Tuhan, harus ada kasih yang bukan cuma stop di sini, tapi timbul di dalam hati. Tapi alatnya mesti yang benar. Berarti kalau mau yang diubah adalah hati, kita nggak boleh menggunakan sesuatu yang mengubah pemikiran kita. Seperti hukum Taurat, seperti teologi, seperti Holy Scriptures, nggak bisa. Harus sesuatu yang masuk sampai ke dalam hati. Ya, sekali lagi, God is giving us the right tool. Akhirnya Tuhan memberikan alat yang tepat untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Dan Dia akan memberikan kita hati yang baru. Guys, Tuhan gak mau kasih hati yang lama dibetulin dikit gitu, direnov. Enggak, Dia hancurkan yang lama, Dia ganti yang baru. Dia kasih rohnya untuk menuntun kita bisa mematuhi semua ketetapan. Jadi guys, hari Natal ini kita bersyukur bahwa kita sudah menerima hati yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang baru, bukan cuma dibetulin tapi diganti baru. Jadi kayak mobil gitu, ya nggak, arti itu disayang sekali sama orang bengkelnya karena dia sering banget ke bengkel. Jadi kalau Tuhan Yesus memberkati hati, bukan cuma mobilnya dibetulin tapi mobil yang baru, it's the same thing. Hatinya tuh udah nggak bisa lagi. Our heart is deceitful, our heart is not faithful, our heart is broken. Tapi Tuhan nggak mau cuma betulin, Tuhan mau ganti yang baru, ya. And that's why it's the only thing that can work. Itulah alat yang dibutuhkan. Karena alat yang lain tidak cocok untuk pekerjaan. Pekerjaan apa, Pastor Mari? Untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau jiwa-jiwa. Love God, love others, reach the world. Kalau tidak ada hati yang baru itu, maka kita tidak punya kasih yang kita butuhkan untuk mengasihi seperti Tuhan mau kita mengasihi. Jadi di Natal ini, ingat, jangan kamu bandingkan diri kamu dengan orang-orang yang ada di dunia lain. Ya, di dunia lain kayak di dunia gaib aja, di dunia sana. Ya, gue bingung men, kenapa sih orang Kristen suka marah-marah kalau misalnya ada orang mabuk, kalau ngeliat orang yang lagi make atau orang yang cerai. Kalau mereka bukan anak-anak Tuhan, ya mereka nggak bisa, karena mereka belum punya alat yang tepat. Kalau kita bisa diubah, kalau kita bisa berhenti make, kalau kita bisa berhenti segala hal-hal yang buruk ini, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan udah ganti hatinya kita untuk lebih taat dan untuk bisa mengasihi lebih hebat lagi. Ya, tapi sekali lagi hati yang baru itu untuk apa? Untuk mengasihi lebih hebat lagi, ya. Love better. God gave us this heart to love better. Mengasihi Dia, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, mengasihi keluarga kita. God give us this new equipment, organ tubuh yang baru ini, supaya dengan hati yang baru ini kita juga bisa hidup baru di dalam kerajaan Allah. Guys, sekali lagi, hari ini kita belajar kalau hari Natal kita sudah menerima hati yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin. Hati yang taat, hati yang sabar, tapi yang paling penting, hati yang bisa lebih mengasihi. So, hari ini kita minta semua yang tempat ini, di Natal ini, love better. Ya, perhatiin hubungan kamu dengan orang-orang di sekeliling kamu. If you're a boss, pegawai-pegawai, how can you love them better? Ya, bagaimana mengasihi anak-anak buah lebih hebat lagi. If you're working in an office, ya, punya bos, bagaimana caranya mengasihi
kolega dan juga bos yang sudah hire kita. You can always love better. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hati yang baru. You can love better. You can love better than anybody else. Saya selalu ngomong sebagai gembala, I don't want a church yang semuanya tahu Alkitab ujung sampai ujung, yang punya duit banyak, yang bisa punya lagu-lagu baru, yang begini, yang begitu. I want a church that love better. Because that's what it's all about. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjangkau jiwa-jiwa. Dan untuk melakukan itu, Tuhan gak kasih kita hukum Taurat, Tuhan gak kasih kita scriptures, Tuhan gak kasih kita teologi, gak kasih kita ini itu. Yang Tuhan kasih apa? Hati yang baru. Hati yang kita terima ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus datang, Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau belajar untuk mengasihi lebih hebat lagi. Orang mau hebat di dunia, di dalam dunia ekonomi, di dunia politik, ya di kehidupan sehari-hari. Tapi kita dipanggil untuk mengasihi lebih hebat lagi. Bukan kita yang hebat, tapi hati yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bisa mengasihi lebih hebat lagi. Lebih daripada orang-orang di sekeliling kita, lebih daripada teman-teman, bahkan keluarga kita. Kenapa? Karena kita punya alat yang tepat. Hati yang baru, hati yang dibina, hati yang dipimpin, hati yang dimampukan oleh Roh Tuhan yang kudus. Tuhan, di Natal ini kita mau mengasihi lebih hebat lagi. Kalau Tuhan kirim orang-orang yang membutuhkan, kami mau mengasihi mereka. Kalau Tuhan ingatkan ada teman-teman atau keluarga kami yang kesepian, yang mungkin belum mempunyai hubungan yang baik dengan kami, Tuhan. Hari ini kami minta supaya Tuhan mengajar kami untuk mengasihi mereka sekali lagi lebih hebat lagi. Thank you so much, Jesus. Thank you for showing us. Nggak cuma ngomong aja Tuhan Yesus, tapi Tuhan menunjukkan dan Tuhan memberikan hidup Tuhan, memberikan roh Tuhan kepada kami untuk memampukan kami untuk bisa mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi. Teach us to love better and better. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan Amin. Hey! Selamat hari Minggu semuanya. Buat teman-teman yang merasa diberkati lewat pelayanan kami hari ini, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk jadi berkat. Bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan juga buat teman-teman, tolong juga boleh comment, like, and subscribe semua media sosial yang ada. Dan juga teman-teman ditunggu kembali untuk bergabung minggu depan bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.